Apakah ada warga Israel yang beragama Islam? Kalau ada, bagaimana keadaan mereka? Di sana ada masjid atau tidak? Apakah mereka Arab atau mereka asli Israel dan memeluk agama Islam? Saya ada cerita yang bikin saya sangat tertawa dan sedih di waktu yang sama. Saya pernah berdebat dengan orang yang sepertinya kagum dengan penjajahan Israel. Dia bilang kayak gini, Fuli, kamu dan teman-teman kamu dari Palestina itu dustakan nikmat Tuhan. Kalian tidak mensyukuri apa yang kalian punya. Saya bingung banget. Yani maksudnya apa ini? Terus dia lanjut dan bilang kayak gini. Kamu tahu nggak kalau di setiap kota besar di Israel ada masjid? Kamu tahu nggak kalau 20% dari jumlah penduduk Israel beragama Islam? Sekitar 1,5 juta. Kamu tahu nggak kalau di DPR Israel ada anggota yang beragama Islam? Bahkan ada anggota yang beras Arab. Kok itu semua ada? Kalian masih tidak syukuri? Saya tertawa keras, teman-teman. Soalnya saya ini orang Mesir ya. Saya dekat sekali dengan Palestina. Dari Kairo ke Baitul Maqdis pakai mobil sekitar 9 jam. Jadi saya tahu keadaan yang nyata di sana seperti apa. Apakah yang dia sampaikan itu benar atau tidak? Saya mau main tebak-tebakan lagi sama teman-teman full channel. Foto ini dari sebuah jalan di sebuah tempat di bumi Allah ini. Sudah sangat jelas kalau foto ini kayak ada pemilihan umum atau ada pemilihan DPR. Dan sudah jelas juga bahwa banner tersebut pakai bahasa Arab dan muka orang yang di banner tersebut muka orang Arab. Jadi apakah teman-teman bisa tebak banner tersebut ada di negara Arab yang mana? Mesir, Yordania, Irak? Bukan, sebab banner tersebut ada di Israel. Banner berbahasa Arab, nama calon anggota DPR nama Muslim dan di Israel. Kok bisa ya? Aneh ya? Biar teman-teman bisa memahami bagaimana itu bisa terjadi, ayo kita bersama terbang ke tahun 1948. Tahun tersebut teman-teman sangat menyedihkan bagi semua warga Muslim dan warga Arab di seluruh dunia. Karena di tahun ini Israel mengumumkan pendirian The Jewish State, negara Yahudi, yaitu Israel. Walaupun Israel pada waktu itu langsung diakui PBB, tetapi Israel mengalami masalah yang sangat besar. Kita ambil tanah orang, kita ambil rumah orang, tetapi orangnya tidak mau keluar. Orangnya mau tetap tinggal di rumahnya sendiri. Disuruh keluar, tidak mau. Dan Israel sudah membawa imigran Yahudi dari seluruh penjuru dunia untuk menempati rumah-rumah orang Palestina. Bagaimana caranya ya kita mengusir pribumi biar imigran menggantikannya? Jadi sudah ada pengumuman dan pernyataan yang sangat jelas dari pemimpin Israel waktu itu, yaitu bersihkan Israel dari pribumi. Dan mereka sengaja memakai kosakata bersihkan sebagai bentuk penghinaan kepada warga Palestina. Jadi warga Palestina yang tinggal di tanah yang sudah dijajah pada tahun 48, desanya mulai diserang. Mereka menghadapi diskriminasi yang sangat berat. Mereka dipaksa keluar dari rumahnya sendiri, meninggalkan rumahnya yang sudah mereka bertahun-tahun tinggal di sana. Jadi teman-teman, warga Palestina pada waktu itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang dipaksa keluar dari rumahnya. Maka mereka mengungsi ke negara tetangga seperti Mesir, Yordania, dan beberapa negara lain. Dan ada kelompok kedua yang jumlahnya tidak sedikit, sekitar 156.000. Mereka tidak keluar, mereka tetap tinggal di tanah Palestina yang dijajah Israel. Diserang, dibunuh, diakui PBB. Mereka tidak peduli, kita tetap tinggal di tanah kita. Jadi habis beberapa tahun, Israel mulai menghadapi masalah lain yang lebih besar. Satu kelompok beras Arab beragama Islam, mereka menolak mengungsi ke negara lain dan mereka tidak beragama Yahudi. Mereka itu harus diperlakukan gimana? Jadi Israel mengumumkan semua warga dari kelompok kedua itu akan dikasih kewarganegaraan Israel, atau lebih tepatnya mereka dipaksa mengambil kewarganegaraan Israel. Tidak mau ambil, silahkan keluar. Tapi keluar kemana tanpa identitas? Keluar kemana tanpa paspor? Keluar kemana tanpa KTP? Susah sekali kan? Jadi mereka menjadi warga negara Israel secara resmi, tetapi mereka masih beragama Islam, mereka masih termasuk bangsa Arab, mereka masih menggunakan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari di dalam rumah. Dan sejak waktu mereka dikasih kewarganegaraan, seharusnya sesuai undang-undang Israel, mereka itu setingkat dengan warga Israel yang beragama Yahudi. Tetapi pada hidup nyata, Israel punya rencana lain.
1. Warga Arab Muslim tidak boleh belajar bahasa Arab di sekolah. 2. Warga Arab Muslim tidak boleh bekerja di posisi tinggi di Israel kecuali dipilih satu persatu. 3. Kita akan persulit proses penerimaan mahasiswa Arab Muslim di Universitas Israel, sehingga teman-teman, dari jumlah warga Arab Muslim yang tinggal di Israel, hanya 10% saja yang berhasil berpendidikan S1. 4. Warga Muslim boleh masuk DPR Israel, tetapi di waktu yang sama mereka boleh juga diusir kalau tidak disukai mayoritas anggota DPR lain yang beragama Yahudi, dan itu pasti sering terjadi. 5. Kalau ada warga Arab Muslim yang memiliki sebuah tanah, terus ada orang Yahudi datang mengklaim kalau tanah ini milik dia, berarti orang Yahudi berhak mengambil tanahnya tanpa bukti yang kuat. Dan ini teman-teman akar masalah yang terjadi di Palestina Ramadan yang lalu, kalau teman-teman masih ingat. Jadi teman-teman, kesimpulannya, apakah ada warga Israel yang beragama Islam? Iya ada. Mereka orang Arab yang beragama Islam yang ada di Palestina sejak 48. Sebagian besar dari mereka tidak mendukung Israel sama sekali, walaupun mereka secara resmi warga negara Israel. Dan sayangnya, sebagian dari mereka agamanya mulai melemah gara-gara banyak larangan dari pihak penjajahan. Dan sebagian kecil dari mereka yang benar-benar suka Israel dan menganggap Israel sebagai negara sendiri, dan contoh orang-orang tersebut sangat disukai pemerintah Israel dan selalu dibawa tayang di televisi. Apakah mereka senang tinggal di Israel? Sebagian dari mereka sayangnya senang, dan sebagian dari mereka tidak peduli, hanya ingin bekerja, tidur, makan, tidak peduli dengan apa-apa, dan sebagian dari mereka juga tidak senang sama sekali dan masih berjuang sampai saat ini. Syabab Foodie Channel, jangan lupa Palestina dan selalu ingat kata Pak Soekarno, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Terima kasih Pak Soekarno, dan terima kasih